diusahakan ruangan kelas bersih dari sampah. Coba lihat ke bawah, samping kiri, samping kanan, ada sampah di luar. Nah, untuk hari ini siapa yang nggak masuk anak-anak? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Kita berdoa secara bersama-sama. Di sini yang akan pimpin doa adalah Yuk. Untuk hari ini kita belajar SKI pelajaran 1 dengan judul dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi pokoknya adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Terus Pak. Di awal dakwahnya menjalankan agama Islam, Nabi Muhammad mengalami banyak tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy ya, yang menentang ajaran agama Islam. Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Dakwah tersebut dan para sahabat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Dengan cara sembunyi-sembunyi berarti nyumput-nyumput ya nak ya. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya saja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama Khadijah bin Walid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Utsman bin Affan.
dakwah Muhammad yang sembunyi-sembunyi. Ya. Orang-orang tersebut yang masuk Islam waktu Nabi Muhammad dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka mendapat selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi selama 3 tahun Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik itu siapa? Kaum Quraisy. Ya. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Maka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi, dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi sendiri yang bernama siapa? Abu Lahab secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Abu Lahab tidak mau dia masuk Islam, ya, menolak keras atas ajakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Setelah kita belajar materi ini, ya, di sini ada yang mau bertanya. Silakan, mana yang belum jelas? Setelah Pak sampaikan materinya tadi, ada yang belum jelas, silakan bertanya. Jelas? Ya, jelas ya, maksud ya. Nah, sekarang setelah Pak jelaskan tadi, di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya, saya buat kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertanyaannya, untuk kelompok 1, catat ya. Kelompok 1, kapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Itu kelompok 1. Sudah ditulis? Sudah ya? Sekarang yang kelompok 2. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Untuk kelompok 2 soalnya. Sudah? Sudah ditulis kelompok 2? Sudah. Sekarang yang kelompok 3 soalnya ditulis. Siapakah yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kelompok 3 soalnya. Nah, sekarang kamu diskusi. Silakan jawab pertanyaan yang Pak kasih tadi, yang barusan kamu tulis, ya. Diskusikan dengan teman kamu, ya. Diskusikan kelompok yang
masing-masing ya dengan teman kamu. Nanti yang sudah silakan kelompok mana yang duluan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Sudah nak? Sudah? Kelompok satu sudah ya? Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Sekarang kelompok mana yang duluan yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Ayo silakan maju ke depan. Coba. Nadila, ya silakan. Hasil diskusinya dengarkan, untuk yang lain dengarkan ya. Hasil diskusinya, hasil pertanyaannya apa? Jawabannya. Salam mulai berdakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada umat manusia. Benar Pak Sarana? Ya, alhamdulillah ya. Untuk kelompok dua, silakan ya, Fatimah ya. Berdakwah dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Maka Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Ya, dengan cara menjamu makan-makan ya, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam. Untuk kelompok tiga ya, siapa? Roman, silakan Mas. Suaranya yang agak keras biar yang lain kedengeran. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangga sendiri, kerabat, kembali serta sahabat dekat. Ya, sudah. Nah sekarang sudah ya. Hasilnya sudah kalian dengar semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ya, Agung, ada yang bertanya Agung? Hah? Apa? Agung? Gimana? Sudah? Ya? Sudah? Sudah jelas? Apa yang Pak sampaikan tadi? Sudah jelas? Jelas ya? Kalau jelas, siapa yang belum? Tapi sudah jelas ya. Kalau belum jelas silakan tanyakan sebelum materi kita habis ya. Pak Tutu, ada yang boleh jelas? Sudah. Ya, kalau memang sudah jelas, karena waktunya sudah habis ya. Pak cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang kamu dapat hari ini dipelajari di rumah. Ya, kamu pelajari di rumah. Hasil hari ini kamu buka-buka bukunya di rumah, belajar di rumah, boleh kelompok, boleh sendiri. Ya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, Pak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.